Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur merupakan aktivitas manusia yang tak bisa dihindari dari dirinya. Sebab manusia membutuhkan istirahat. Ia tak bisa beraktivitas dengan urusannya karena keterbatasan kondisi tubuh. Dan tidur adalah satu-satunya sarana yang pas untuk mengembalikan stamina dalam tubuhnya. Sebagai umat muslim, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab beliau merupakan panutan hidup kita. Beliau akan menuntun kita pada perbuatan yang baik dan berada di jalan kebenaran, termasuk dalam hal ini masalah tidur. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana posisi tidur yang baik. Namun terkadang karena kondisi kita yang sudah sangat lelah di malam hari, kita lupa akan apa yang telah dicontohkan olehnya. Sudah seharusnya kita perlu berhati-hati dalam memposisikan diri ketika tidur, sebab ada posisi tidur yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan posisi seperti apakah itu? Ternyata posisi yang dilarang dan dimurkai ini adalah posisi tengkurap. Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang ketika beliau mendatangi sebuah masjid, ia melihat seorang yang tinggal di Masjid Nabawi sedang tidur tengkurap. Kisah yang diriwayatkan oleh Takfa Al-Ghifari radhiyallahu an, salah seorang yang tinggal di Masjid Nabawi berkata, "Aku tidur di masjid pada akhir malam. Kemudian ada orang yang mendatangiku sedangkan aku tidur dengan posisi tengkurap. Lalu berkata, bangunlah dari tengkurapmu, karena tidur yang demikian adalah tidurnya orang-orang yang dimurkai Allah. Kemudian aku angkat kepalaku, maka ketika kulihat ia adalah Rasulullah SAW, maka aku pun kemudian bangkit." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga pernah menjelaskan bahwa posisi tidur yang demikian merupakan posisi tidur calon penghuni neraka. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia mengisahkan bahwa saat itu Rasulullah SAW lewat di sisinya sementara ia sedang tidur tengkurap. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya tidur seperti itu atau tengkurap adalah tidurnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam dunia kesehatan, tidur dengan posisi tengkurap berbahaya bagi kita. Sebab posisi tidur seperti itu bisa mengganggu sistem pernapasan serta jantung kita bisa terhimpit. Selain bagian pernafasan, tidur dengan posisi ini juga dapat menghimpit jantung. Dalam jangka waktu lama, posisi seperti ini dapat membahayakan kesehatan jantung. Fungsi otak juga bisa terganggu dengan posisi ini. Pasalnya aliran darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh begitu pula ke otak menjadi terganggu karena terhimpitnya jantung tadi. Peneliti dari Australia Dr. Zafir Al-Attar menyatakan bahwa terjadi peningkatan kematian pada anak-anak sebesar 3 kali lipat saat mereka tidur tengkurap dibandingkan jika mereka tidur dengan posisi menyamping. Tidur dengan posisi tengkurap pada periode tertentu akan menyebabkan perut kesulitan bernafas karena seluruh berat badannya menekan ke arah dada. Itulah alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW melarang kita tidur tengkurap. Lalu posisi tidur yang bagaimanakah yang baik serta dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Alangkah baiknya ada ilmu atau pelajaran yang bisa dipetik dari kisah teladan Rasulullah SAW. Salah satu yang sangat menginspirasi adalah mengetahui seperti apa cara tidur sehat yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya tempat tidur adalah sarana istirahat yang nyaman. Ternyata pola tidur Nabi Muhammad SAW adalah cara tidur yang paling sehat dan telah diakui oleh berbagai pakar kesehatan. Seperti poin-poin berikut ini. Memadamkan lampu. Mematikan lampu menjelang tidur merupakan salah satu ajaran Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat kalian tidur malam. Kuncilah pintu dan tutuplah bejana, makanan dan minuman." Apa hikmah di balik ajaran Rasulullah SAW ini? Ternyata mematikan lampu pada saat tidur bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Sebuah penelitian yang dilakukan ahli biologi John Robert menunjukkan tubuh paru bisa memproduksi hormon melatonin pada saat tidak ada cahaya. Hormon melatonin diproduksi oleh kelenjar pineal dan antara lain berfungsi untuk mengatur ritme tidur, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, menghambat peningkatan kolesterol, dan berfungsi sebagai anti kanker. Dampak serius bisa kita lihat dalam jurnal Cancer Genetic and Cytogenetic. Tulisan tersebut mengulas jika penerangan yang menggunakan cahaya buatan akan berdampak pada jam biologis tubuh dan dapat menjadi pemicu ekspresi berlebihan dari sel-sel yang berkaitan dengan pembentukan sel kanker. Begitu juga dengan penelitian dari Society for Neuroscience di San Diego tahun 2010.
Temuan menjelaskan tentang korelasi antara cahaya lampu dan tingkat depresi. Pekerja shift malam dan orang lain yang selalu terkena cahaya di malam hari akan meningkatkan risiko gangguan mood atau depresi. Semua penelitian ilmuwan barat ini tentu menjadi penguat dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang perintah tidur di dalam gelap. Posisi tidur miring ke arah kanan. Jika kita belum mempunyai pasangan hidup, maka sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, posisi tidur yang sangat dianjurkan adalah miring ke kanan. Berdasarkan studi yang dilakukan pada 2003 dimuat dalam Journal of American College of Cardiology yang dimuat New York Times 21 Februari 2011, tidur dengan posisi miring ke kanan lebih aman daripada miring ke kiri. Tidur dengan posisi miring ke kanan bisa mengurangi resiko kegagalan fungsi jantung. Sebab saat posisi tubuh miring ke kanan membuat jantung yang berada di bagian kiri tidak tertindih oleh organ lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada zaman dahulu orang mukmin berpikiran bahwa Islam memang mengutamakan kanan dibanding kiri, sehingga anjuran ini merujuk pada keutamaan tadi. Namun ternyata perintah Nabi ini memberikan efek medis yang begitu menakjubkan. Ilmuwan menemukan manfaat-manfaat ini di zaman sekarang, padahal Nabi sudah mengetahuinya sejak 1400 tahun silam. Tidak tidur dengan posisi terlentang. Nabi Muhammad SAW juga melarang umatnya untuk berlama-lama tidur terlentang. Sebab dikaji secara media, ternyata tidur dengan posisi ini menekan atau menyesakkan tulang punggung. Bahkan kadangkala bisa menyebabkan kita ingin ke toilet. Selain itu, menurut penelitian Dr. Zafir Al-Attar, seseorang tidur dengan cara terlentang akan menyebabkan seseorang bernafas melalui mulutnya, padahal manusia harusnya bernafas melalui hidung bukan mulut. Hal ini dikarenakan pada hidung terdapat bulu-bulu halus dan lendir yang dapat menyaring kotoran yang ikut terhisap bersama udara yang kita hirup. Bernafas melalui mulut merupakan salah satu penyebab seseorang rawan terkena flu. Selain itu, bernafas lewat mulut akan menyebabkan keringnya rongga mulut, sehingga dapat menyebabkan terjadinya peradangan pada gusi. Meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Ternyata Nabi lebih senang tidur dengan beralaskan tikar yang terbuat dari kulit binatang yang diisi dengan sabut. Posisi tubuhnya jika tidur menghadap ke arah kanan dan tidak pernah tertelungkup. Kepalanya diberi alas sebagai bantal, namun kadang-kadang menggunakan salah satu tangan yang diletakkan di bawah pipinya. Beliau Rasulullah SAW biasa tidur di awal malam dan bangun pada pertengahan malam. Pada sebagian riwayat dijelaskan beliau tidur berbaring di atas rusuk kanan. Terkadang beliau juga tidur terlentang dengan meletakkan salah satu kakinya di atas lainnya. Sesekali Rasulullah meletakkan telapak tangannya di bawah pipi kanan beliau. Kemudian beliau berdoa. Salah satu catatan penting, Rasulullah tidaklah tidur dalam kondisi perut penuh makanan. Ternyata di balik kesederhanaan ini ada manfaat medis yang coba diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidur beralaskan tangan akan membuat posisi kepala, leher, dan punggung tercipta garis lurus. Memang leher yang tidak lurus pada saat tidur menyebabkan sakit leher pada saat bangun, atau biasa disebut tengengen, dan hal ini terkadang sampai berhari-hari lamanya sehingga mengganggu aktivitas. Tidur lebih awal selepas sholat Isya. Nabi Muhammad menganjurkan agar umat Islam secepatnya tidur setelah Isya jika tidak ada urusan lain. Jika dikaji dari segi kesehatan, malam adalah ekskresi hati dalam menetralkan racun, sehingga perlu keadaan yang tenang. Namun apabila kita begadang, maka sekresi ini tak berjalan lancar sebagaimana mestinya, sehingga dalam kurun waktu yang panjang dapat menyebabkan penyakit kanker hati. Rasulullah SAW biasa tidur pada awal malam dan bangun pada pertengahan malam. Pada sebagian riwayat dijelaskan beliau tidur berbaring di atas rusuk kanan beliau. Terkadang beliau tidur terlentang dengan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. Sesekali beliau letakkan telapak tangannya di bawah pipi kanan beliau, kemudian beliau berdoa. Satu catatan penting juga, beliau tidaklah tidur dalam kondisi perut penuh berisi makanan. Hadis riwayat Bukhari dan muttafaq alaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tentu tidak melarang sesuatu hal jika hal tersebut berbahaya bagi manusia. Secara medis, tidur dengan posisi tengkurap berbahaya bagi tubuh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, bahkan memurkai posisi ini. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali padanya terdapat berbagai maslahat yang tidak bisa diketahui secara menyeluruh. Risalah fil Qawaidil Fiqhiyah, Maktabah Adwaus Salaf.
Subhanallah, itulah posisi tidur yang baik dan yang tidak baik menurut Rasulullah. Semoga dengan ini kita bukanlah termasuk salah satu calon penghuni neraka. Wallahu a'lam bissawab.